Dia penutur saya. Penutur. Iya ya. Ya. Bapak pernah ke Semarang juga kan? 2 kali. Iya. Sudah. Gimana? Alhamdulillah sekarang operasi pasar kedelai itu harganya 8.350. Yang kemarin 9.300. Turun 90. Tapi yang harga standar itu 8.700. Harga dari costingnya aja. Kalau harga pasaran lain jadi ada harga khusus untuk ya, tolong dibantu Pak biar stabil kayak sekarang ini. Pusat di Jakarta. Presiden Jokowi, dukung Jokowi. Dengan partisipasi masyarakat. Baik, rangkaian acara ini dengan sambutan dari Ketua Yayasan Dian Agape yang terhormat Ibu Leoni Radius Prawiro. Dan terima kasih. Merdeka! 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 Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kami khusus karena Bapak hadir kemarin. Saya tidak tahu. Ibu Lurah sama Ibu Camat, Pak Camat, saya tidak tahu kalau 2 minggu dari sering-sering mampir ya Pak. Memang merupakan suatu kehormatan bagi kami dan sebagai ketua Dian Agape berarti lilin atau terang kasih. Itulah yang ingin kami jabarkan di sini. Institusi kami, perguruan kami didirikan pada 19 bahkan juga hadiah ulang tahun STISIP, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Informasi Matematika selama 50 tahun. Lulusan kami profesional dan sungguh-sungguh. Nanti nurut kepada Tempo saja yang sekarang sedang membangun. Pakai izin ya Pak Tempo. Kami jadi agak dinaungi, tapi tidak apa. Kerjasama kami baik sekali karena kami berprinsip menerima mahasiswa-mahasiswa khususnya dari daerah yang di Jakarta yang menghadapi banyak kesulitan ekonomi, sehingga kawan keluarga siap sedia menyiapkan beasiswa untuk mereka. Namun masih senang nggak? Nanti aja Pak, kalau 1 Oktober 2013 kami akan merayakan yang berapa ya, ke-53 barangkali. Saya sampai lupa berapa tuanya sekolah ini Pak, karena dia adalah sekolah swasta. Saya tinggal kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ketua Yayasan Leoni Prawiro, yang saya hormati Ketua STISIP Profesor Dr. Robert dan Setlama dan seluruh dosen
Sivitas Akademika, keluarga besar STIMIK, dan seluruh mahasiswa yang pada siang hari ini hadir. Sering baca koran atau dengerin TV enggak? Dengar radio juga. Banyak yang mengatakan katanya Jokowi itu wajahnya wajah desa. Benar enggak? Enggak, yang benar itu wajah desa enggak? Betul. Betul gimana? Kemarin ada yang ngomong Jokowi katanya kayak Estrada. Estrada itu bintang film loh. Berarti saya kan kayak bintang film. Yang benar yang mana, wajah desa atau wajah bintang film? Ya, saya terimalah, saya dibilang wajah desa ya mau, dibilang kayak Estrada juga nggak apa-apa. Tugas saya sekarang ini bekerja, tapi memang pengalaman saya waktu jadi wali kota memang benar yang wajah desa tadi. Dulu waktu saya jadi wali kota, saya belum banyak orang yang tahu, kemudian jadi wali kota, kemudian saya diberi ajudan yang lebih ganteng, yang lebih tegap dari saya. Terus kalau ada tamu ke kantor yang disalami ajudan saya terus. Saya nggak pernah disalami karena dipikir wali kotanya dia. Tapi ya nggak apa-apa, emang wajah desa gimana? Sampai sekarang ya. Tapi ya saya terima apa adanya. Tapi mahasiswa tuh biasanya pengen apa? Pengen kenal dengan ajudan saya. Pengen kenal enggak ajudan saya yang sekarang? Kalau yang dulu tinggi, tegap, ganteng, ya kan? Yang sekarang sama saja. Ini Des. Ini belum punya pacar. Karena baru saja putus. Dulu waktu saya masuk ke balai kota di DKI, saya tidak mau dipilihkan, tapi saya mau memilih sendiri. Sehingga saat itu saya diberi 10 orang. Saya dites, saya cek, dan ketemu asisten ini dari STPDN. Dan setelah saya tes, dia yang paling pinter. Sehingga saya pilih sampai sekarang. Cukup. STPDN. Gimana? Ya ganteng kok kayak gitu, enggak. Tapi ya apa? Ya ajudan itu juga perlu, karena kadang-kadang kita akan lupa mencatat, lupa menulis. Yang mengingatkan itu ajudan. Sebetulnya pengennya saya itu kemana-mana ya sendiri, nggak usah pakai sopir, nggak usah pakai ajudan, tapi memang kenyataannya nggak bisa. Saya berterima kasih sekali diundang di STISIP di STIMIK di kampus Widuri ini, dan saya ingin menggambarkan ya mengenai Jakarta, betapa Jakarta ini sangat sekarang mengeruwet, masalahnya kompleks sekali, sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya. Penduduk Jakarta sekarang 9,9 juta, 10 juta itu kalau malam hari. Kalau siang hari ditambah lagi 4 juta, berarti 14 juta. Bayangin 14 juta. Banyak sekali. Ini problem-problem Jakarta yang kita hadapi. Ada problem banjir, di sana ada problem macet, di sini ada problem
perumahan-perumahan kumuh yang banyak sekali, yang di sini ada kualitas hidup yang juga masih kita masih kita hadapi sekarang ini. Ini coba biar kelihatan dari sana nih gambarnya ya. Sekarang biar jelas. Jadi memang problem-problem Jakarta seperti itu. Dari dulu sampai sekarang problemnya ya seperti ini. Mestinya tidak ditumpuk-tumpuk terus masalahnya, diselesaikan satu persatu. Itulah yang kita hadapi. Sehingga kenapa saya setiap hari sekarang ini masuk ke bawah, melihat lapangan, melihat kampung-kampung yang kumuh, melihat kanan kiri sungai, kanan kiri waduk-waduk yang ada, ya karena saya ingin menguasai masalah. Saya ingin menguasai medan masalah, medan problem yang ada di Jakarta, dan luar biasa banyaknya hal yang seperti yang saya lihat. Saya lakukan hampir semuanya mampet, sungai yang setiap hari kita lihat 2000 ton sampah ada di sungai di DKI Jakarta. Dari siapa? Dari masyarakat. Jadi pembangunan DKI ini tanpa partisipasi masyarakat, tanpa kesadaran kolektif masyarakat, jangan harap persoalannya bisa kita selesaikan. Ini yang selalu kita lihat di lapangan. Selalu lapangan yang ingin saya lihat. Kenapa? Ya karena problem-problem Jakarta yang ada di lapangan, bukan di kantor. Saya di kantor paling 1 jam, 2 jam sudah. Setelah itu ya ke tempat-tempat yang seperti tergambar ini, di sungai kecil, di sungai besar, bisa saya lakukan di waduk yang 30 tahun nggak pernah diurus. Ya inilah fakta dan realita yang harus saya sampaikan. Bayangkan Jakarta sekarang ini yang sekarang. Belum kalau nanti mobil murah itu menyerbu di Jakarta, bayangin coba. Oh belum masuk saja kayak gini coba. Bayangin. Saya bayangin aja. Umat. Ya kalau di setisip pasti mikirnya politik, Pak. Kalau saya, udahlah. Yang paling penting bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Ini seperti ini. Nah ini yang di Tanah Abang ya Pak. Tanah Abang udah berapa puluh tahun. Jalan raya sebesar ini dipakai untuk jualan dan dibiarkan saja. Sehingga mereka merasa itu benar. Waktu saya masuk ke sini, saya kaget dulu. Ternyata jalan, saya pikir itu pasar. Ternyata jalan. Nah, ini jalan karena di bawahnya aspal gitu. Karena udah berpuluh-puluh tahun nggak jelas. Saya kalau ke Tanah Abang kan turun agak jauh itu kemudian berjalan, ketemu seperti ini. Dibiarkan ya ada kira-kira 600-700 orang berjualan PKL berjualan seperti ini, nggak benar. Jakarta ini butuh tertib hukum, butuh tertib sosial. Kalau enggak ya dibiarkan ya. Kota ini kayak kota yang nggak ada aturannya. Berjualan di mana? Bukan kita tidak melindungi orang kecil, wong cilik, tapi siapapun, orang kecil, orang tengah, orang gede, itu harus taat hukum, harus tertib hukum. Nggak bisa tidak, tertib sosial. Sehingga ini sudah kira-kira berapa? 2 bulan yang lalu sudah bersih, kita bersihkan. Jadi yang sekarang sudah pernah ke Tanah Abang, yang sekarang kalau main itu jangan ke mall saja, ke Tanah Abang karena belanja. Kalau mau lihat-lihat barang nggak apa-apa, ke mall lihat-lihat barang nggak apa-apa, tapi belanjanya belinya di Tanah Abang. Itu kalau mau yang benar. Ya sekarang bisa jalannya sudah bisa bersih seperti ini. Kemudian PKI-nya dimasukkan ke Blok G di Tanah Abang. Dulu waktu masih rame-ramenya panas itu, saya mau masuk ke Tanah Abang, nggak boleh sama Polda. Jangan Pak Gub, karena di bawah masih panas sekali. Panas kenapa? Rame Pak, jangan Bapak jangan turun ke bawah dulu.
Besoknya saya mau turun bus juga nggak boleh lagi, tapi saya nekat, udahlah saya mau ke Tanah Abang, udah saya masuk ke Tanah Abang. Ya setelah di bawah nggak ada apa-apa, nyalami saya semua. Iya, yang tato-tato juga nyalami juga. Nggak ada apa-apa, ya sudah. Setelah itu kita bersihkan, masuk ke Blok G yang ini. Nanti kalau belum tahu yang namanya Blok G, nanti sore, nanti siang ke sini, biar tahu semuanya. Bareng tapi belanja loh ya. Bareng hanya ngikuti saya. Yang dibutuhkan PKI di sini belanja itu. Terus ini yang di Pasar Minggu, yang dulu juga sama, di tengah jalan dipakai berjualan seperti ini. Terus sekarang bisa sudah bersih dan lalu lintas bisa lancar. Terus ini beberapa tempat sudah kita mulai seperti itu. Supaya apa? Supaya kemacetan itu tidak berjubel di jalan di mana-mana. Ini saudara-saudara, ini monorail. Ada MRT juga. Coba MRT-nya. Monorail MRT. Ini sudah direncanakan berapa tahun coba? 24 tahun yang lalu direncanakan. 24 tahun yang lalu direncanakan. Yang monorailnya 14 tahun yang lalu direncanakan. Kuala Lumpur itu nggak pakai rencananya kapan, nggak jelas, 11 tahun yang udah punya monorail. Kita ini rencana, nggak pernah dilaksanakan, jadi kalah dengan Kuala Lumpur. Padahal kita lebih kaya, Jakarta lebih kaya. Sehingga ini doa restu Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya sudah rampung, dokumen rampung semuanya. Nanti awal Oktober ini yang MRT-nya mulai digali ke bawah untuk buat terowongannya. Itu kalau lewat di Duku Atas itu sekarang kan sudah di Pageri Seng, nah itu mau dipakai, itu nanti menjadi terminal pertama dan terowongan pertama yang 40 meter ke bawah, kemudian mulai masuk terowongannya, dimulai dari sana. Jadi yang kita perlukan sekarang ini memang segera diputuskan sudah. Ya kalau pemimpin nggak berani memutuskan, ragu-ragu terus, nanti jadi atau nggak jadi, nggak akan mulai-mulai. Ini keputusan politik. Ya sudah, namanya pemimpin ya ada risikonya. Saya memutuskan juga ada risikonya. Monorail nanti kira-kira pertengahan Oktober juga sudah kita mulai. Sudah harus diputuskan, kalau nggak diputuskan kapan lagi gitu. Saya nggak mau dikenang hanya rencana, nggak mau. Udahlah dimulai. Monorailnya kira-kira selesai 3,5 tahun lagi, insya Allah. Kemudian yang MRT-nya masih 6 tahun lagi. Ya sabar nunggu. Daripadanya rencana, mulai selesai jelas. Selesainya kapan jelas, karena kontraknya juga jelas. Terus moga-moga dengan monorail dan MRT, busway-nya nanti komplit semuanya. Masyarakat akan kita dorong semuanya untuk menggunakan transportasi massal, tidak menggunakan mobil dan transportasi pribadi. Ini butuh partisipasi masyarakat. Didorong dengan apa? Nanti akan kita segera ini laksanakan ganjil dan genap. Ini memang ada risikonya, pasti ada penolakan, saya tahu. Yang kedua ada yang namanya electronic road pricing. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kalau lewat sebuah jalan itu harus bayar. Bukan jalan tol, tapi harus bayar. Biar semuanya merasa tidak enak menggunakan kendaraan dan mobil pribadi, dan pindah ke transportasi angkutan umum. Di negara manapun ya seperti itu. Dimanapun, di negara manapun seperti itu. Hanya di kita ini yang karena tidak dimulai, direncanakan tidak bisa memindahkan. Juga nanti siap-siap semuanya,
ada yang namanya pajak parkir yang mahal, yang tinggi. Ya, kalau mau pergi kemana mikir, waduh parkirnya kok mahal. Udahlah, saya naik busway aja, saya naik MRT aja, saya naik monorail saja. Harus seperti itu. Masyarakat harus digiring seperti itu. Kalau enggak ya, jalanan kita sampai kapanpun akan macet. Sampai kapanpun kalau ini tidak dilakukan dan kita tidak berani melakukan. Ini masalah perumahan. Misalnya kawasan-kawasan kumuh seperti ini di Jakarta ada 360-an, 360. Kondisinya seperti ini. Beberapa telah kita pindahkan ke rusun, baik di Marunda, ada di Pinus Selok, ada yang ke Pulau Gebang, ada yang di Muara Baru. Kita pindahkan, dan pindahnya tidak satu-satu, kita sekarang pindah satu RW, satu kampung. Kemudian setelah dipindah, tempat yang baru dihijaukan, dipakai untuk ruang-ruang publik, taman-taman kota Jakarta. Kita juga lakukan ini, ada yang kumuh kita pindahkan ke rusun, tapi juga ada yang dibuat yang namanya kampung deret seperti ini. Jadi sebelumnya kumuh seperti yang ada di sana, sangat kumuh sekali. Kemudian yang sekarang seperti ini, jalannya bagus, drainase bagus, ada hijauan seperti itu. Kemudian rumahnya di tingkat ini dibiayai semuanya dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Tapi memang kalau APBD itu harus ada persetujuan dewan, harus ada persetujuan dewan. Sehingga di sini juga hadir Pak Bimo dari dewan, Bu Mary juga dari dewan, karena anggaran itu haknya ada di dewan. Kita mengajukan, dari gubernur mengajukan ke dewan, kalau tidak disetujui dicoret ya kita sudah tidak bisa apa-apa, karena semuanya memang hak budget itu ada di dewan, supaya mahasiswa tahu. Belum tentu kita mengajukan 100 kemudian diberi 100 juga belum tentu, bisa hanya separuhnya atau bisa dikurangi 10. Ini memang hak budget ada di dewan. Ini tahun ini kita akan kerjakan 29 lokasi yang tadi kampung deret. Tahun depan target kita ada 100, ya kira-kira kalau dikerjakan secara serius, saya kira 4 tahun bisa kita selesaikan, tapi memang kerja keras dan terus menerus. Ini banjir di Jakarta bulan Januari, Bundaran HI, jadi apa ini? Jadi sungai, jadi kolam, tapi nggak ada ikannya. Ini karena apa? Jebolnya tanggul di Latu Hari-Hari, sehingga airnya masuk ke sini semuanya. Dari tahun ini juga sudah kita mulai, di Ciliwung sudah dimulai, Pesanggerahan, kalau Bapak Ibu lihat di sana sudah dimulai, Angke sudah, Sunter juga sudah mulai dikerjakan. Tapi ini memang butuh waktu panjang. Jadi jangan ada yang menyampaikan, kok masih banjir Pak? Kok masih banjir Pak? Belanda itu menggarap problem banjir, problem air itu mereka membutuhkan waktu, karena seminggu yang lalu wali kota Rotterdam ke sini, saya tanya, Belanda ngerampungin masalah air dan banjir berapa tahun? Apa jawaban wali kota Rotterdam? 200 tahun. 200 tahun. Jadi jangan saya disuruh-suruh setahun sudah nggak banjir. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Yalah. Jangan mengharap-harap yang cepat seperti itu, kan sudah berpuluh-puluh tahun juga. Tapi bahwa ada progres, ada action lapangan, ada tindakan lapangan, ini yang sudah kita tunjukkan. Karena apa? Masalahnya bukan membuat tanggulnya, membesarkan sungainya. Yang sulit itu adalah memindahkan masyarakat yang ada di kanan kiri sungai itu. Bayangkan di Ciliwung saja yang mau kita pindahkan 34.000 KK. Gimana? Pindahkannya di mana coba? Di Waduk Pluit saja. Ini satu waduk. Kita punya 33 waduk. Di Waduk Pluit saja ada 7.000 KK yang harus kita pindahkan. Tapi kita harapkan nanti tahun ini sama pertengahan tahun depan bisa kita selesai. Di Ciliwung 34.000 KK. Saya itu kebagian yang kayak gitu. Ditumpuk-tumpuk jadi 34.000, udah ini bagiannya Jokowi. Ini waduk
Riario. Ya, kalau saudara ke sana sebulan yang lalu nggak akan tahu kalau itu waduk. Ini yang di atas itu. Karena penuh dengan enceng gondok. Kanan kirinya juga ditutup oleh warga, pemukiman kumuh warga. Seperti itu. Dan ini baru seminggu yang lalu sudah kita rubah menjadi taman kota seperti yang ada di bawah ini. Tapi mindahin masyarakatnya kira-kira minggu depan lah. Akhirnya mau. Kemarin saya ajak makan siang. Ya di balai kota. Kalau bujuk seperti itu. Saya ajak makan siang. Setelah makan, saya sampaikan gimana Pak? Kapan kita pindahnya? Udah jawabnya bingung, udah makan. Iya Pak, pokoknya kita ikut Pak Gubernur. Wah, ya, udah enak. Ya minggu depan pindah. Tapi pindah enak loh, pindah ke rusun, coba kita pindahkan ke rusun. Rusunnya komplit, kita beri TV, tempat tidur, meja kursi makan, minta tambahan kulkas, sudah saya beri semuanya ini, udah. Oh yang kita beri juga rakyat kita sendiri saja kok, iya kan? Daripada duitnya dikantongi, ya kan? Dibawa, enggak ngomong lah. Baik, berikan rakyat aja, tapi jangan diberikan saya, memang nggak mau lah. Uang itu nanti masih bahaya kalau diberikan uang yang banyak juga baik. Berikan aja barang-barang yang bisa dilihat oleh anak, istri dan keluarganya, TV, kas, tempat tidur. Ini saya harapkan juga mahasiswa ikut memberikan ini ya kepada masyarakat. Coba sampah seperti ini yang mau masuk ke Pluit ini. Ini Pluit juga sama. Saya ke Pluit itu 4 kali dulu. Saya ingat 8 bulan yang lalu. Nggak tahu kalau di situ ada waduk 80 hektar. Karena ketutup oleh penduduk. Nggak ngerti. Setelah yang keempat baru tahu, Pak itu di belakangnya Pak sampahnya banyak sekali Pak, ada waduk. Saya tengok ke belakang rumah, benar waduknya besar sekali. 80 hektar dan 20 hektar sudah dikuasai masyarakat. Yang seperti ada di sana itu. Ini juga sama, ini sungai kecil yang mau masuk ke Pluit. Ini juga sekarang sudah kira-kira 4 hektar sudah kita pindahkan ke Muara Baru, ke Marunda, dan sudah kita buat taman kayak di Riario tadi, ini yang di bawah ini. Kalau mau pengen lihat, di ke Pluit atau ke Riario dilihat. Tapi ini baru dimulai 4 hektar dari total nanti penanganan 80 hektar yang akan kita lakukan. Tapi harus dimulai, masyarakat biar lihat contohnya. Ya, nih makan siangnya. Enggak, saya ngomong tuh bukan ngomong bener, ada ini. Saya undang, yang saya undang kan kayak di Pluit itu bukan hanya tokohnya aja, tokoh masyarakatnya juga saya undang, RT, RW. Lain waktu ganti lagi yang undang premanya juga diundang. Oh iya, kalau undang nanti ribut nanti. Kalau udah makan ya ditanya, premanya tanya gimana, bisa kita pindahkan? Karena sudah makan ya nggak bisa jawab. Bisa Pak, dipindah bisa. Ya, iya, udah pindah saja. Nggak usah pakai sapo digebukin, nggak perlu lah. Udah nggak musim. Ini juga apa? Kita ini tidak hanya ngurus yang kecil, kita pindahkan, kalau yang besar pun ini bangunan lantai 4 di Jakarta Barat yang mau tidak mau harus kita robohkan 4 lantai. Karena apa? Tidak punya IMB dan melanggar aturan perda, sudah robohkan. Jadi kita ini adil, yang gede kalau nggak benar juga dirapikan, yang kecil juga sama. Ini, jadi kenapa gambar ini saya bawa juga, karena supaya melihat bahwa kita ini tidak yang kecil saja, yang gede juga sama, dan nggak kita beri apa-apa kalau yang gede-gede. Terus nggak diberi TV lah, nggak diajak makan. Ini kualitas hidup rakyat kita yang
kampung-kampung kumuh seperti ini terus. Dan 8 bulan yang lalu ya, bulan November, kita beri kartu Jakarta Sehat. Karena apa? Ya mereka kadang sakit, mau masuk rumah sakit nggak berani karena nggak punya biaya. Sehingga semuanya kita beri, sudah kira-kira 2,2 juta yang sudah kita bagikan pada masyarakat. 2,2 juta, target kita kira-kira 4 juta. Tapi kemarin kan rumah sakitnya sampai ludak penuh, nggak cukup ya. Karena apa? Yang sakit sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun di rumah, bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun, sehingga waktu ada kartu Jakarta Sehat itu mereka punya harapan dan berbondong-bondong ke rumah sakit. Jangan yang disalahkan kartu Jakarta Sehatnya, yang sakit yang lama yang nggak diurus itu harusnya salah. Ini saya kira problem-problem sosial di Jakarta yang harus kita tangani sama-sama. Juga anak-anak yang tidak sekolah juga banyak sekali. Jangan dipikir di ibu kota ini tidak ada. Kenapa saya tahu? Saya tiap hari di sana, di kampung, melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar sendiri. Pak, anak saya nggak sekolah, anak saya. Dipikir kalau udah sekolah gratis semua anak sekolah. Enggak seperti itu. SPP gratis tidak menjamin. Karena komponen biaya sekolah itu ada 13. Beli seragam, beli buku, beli sepatu, uang transport, uang les, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali itu yang membebani. Jadi jangan bangga kalau sudah menggratiskan sekolah, belum menyelesaikan masalah. Belum misalnya. Kalau nggak pernah turun ke bawah nggak akan tahu. Tapi kalau saya tiap hari bergaul dengan masyarakat, ngerti. Pak nggak bisa beli buku, Pak nggak bisa beli seragam, Pak nggak bisa bayar uang les. Bertumpuk-tumpuk, ya akhirnya apa? Nggak sekolah. Ini yang diselesaikan, ini setiap bulan kita berikan 240.000 untuk beli ini. Seragam, sepatu, buku, transport, karena memang itu yang diperlukan, bukan masalah SPP gratis saja. Ini sudah kita bagikan 380.000 kartu Jakarta Pintar kepada masyarakat. Ini saya kira juga masyarakat sering masuk ke Twitter saya, sering masuk ke SMS saya mengenai keluhan-keluhan yang ada di kelurahan, di kecamatan. Ini juga hampir setiap minggu, setiap hari kita cek. Saya selalu cek dadak ke kelurahan, ke kecamatan. Mereka sudah melayani masyarakat belum? Karena masyarakatnya apa? Harus dilayani oleh baik oleh lurah maupun oleh camat. Ini kemarin yang lelang jabatan dari Bu Lurah di sini. Bu Lurah mana tadi? Ini juga hasil lelang jabatan. Tapi nanti kalau melayani nggak baik, awas. Kalau saya tuh nggak pernah, bedanya saya dengan Pak Ahok itu. Kalau Pak Ahok itu kalau besok mau dicopot itu sekarang dimarahin. Wah. Besok dicopot. Kalau saya nggak pernah marah sih. Nggak pernah. Tapi besok langsung hilang gitu. Loh kok sudah hilang? Tahu-tahu gitu, nggak perlu marah. Ini yang pajak. Sekarang pajak sudah kita online semuanya juga, sehingga tidak ada ketemu orang dengan orang dengan orang, online semuanya. Sehingga kita harapkan nanti pendapatan dari pajak di DKI juga akan bisa melompat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo yang telah menyampaikan pemaparan tentang Jakarta Baru. Mengingat terbatasnya waktu Bapak Gubernur, pada sesi tanya jawab ini diberikan waktu hanya 5 menit saja. Saya ingin menyoroti masalah transportasi, Pak Jokowi. Yang paling baru adalah kebijakan cabut pentil yang dilakukan oleh Disub DKI Jakarta. Menurut pandangan saya itu sangat tidak bagus kalau menurut saya, Pak. Tidak efektif dan terkesan hanya sekedar spontanitas saja, seperti yang kemarin dilakukan setelah kecelakaan Dul, terus anak SMP
razia. Setelah itu nggak ada lagi razia anak sekolah, hanya sementara. Dan kenapa tidak efektif? Karena para pengemudi mobil itu dia nggak akan mau ngambil pentilnya di bisu. Males Pak, jauh-jauh, mendingan beli 10.000 dapat. Dan mereka nggak akan kapok itu. Atau yang kedua adalah masalah angkot Pak. Untuk angkot, sistem angkutan kota kecil-kecil itu di Jakarta sudah tidak relevan lagi Pak. Harusnya untuk angkutan umum, saya agak gemetar nih Pak, untuk angkutan umum di Jakarta, angkot itu sudah tidak relevan. Harusnya Bapak desain ulang angkotnya itu untuk yang lebih besar, yang bisa memuat lebih banyak ya. Dan terus untuk jalur-jalur yang padat trafiknya dengan kemacetan, jangan dikasih izin trayek angkot Pak. Karena dengan udah banyak, angkot makin banyak, tapi dikasih dengan yang lebih besar, yang muat itu, dan dijadwal dan hanya berhenti di halte seperti itu. Terima kasih masukannya. Ya memang kita ini ingin memberi efek jera kepada orang yang parkir sembarangan, orang yang menempatkan mobilnya sembarangan. Memang itu. Tapi kalau kita lihat lapangannya, memang sekarang ini ada efek. Jadi ngefek itu kita gembosin itu. Kalau kita lihat, karena sekarang kalau beberapa ruas jalan yang sudah dilakukan itu sekarang sudah, kalau biasanya bisa ratusan, sekarang 1-2. Karena mereka ngerti bahwa kalau sudah ada tanda P di silang, nggak boleh parkir, tetap parkir pasti akan nanti tahapan kedua kan yang lebih berat, dideret. Tahapan ketiga, sennya dicabut. Tahapan keempat nanti bisa SNK-nya dicabut. Kita harus tegas. Kalau nggak tegas kita akan seperti ini terus. Akan seperti ini terus, pasti akan seperti ini terus. Hanya memang fasilitas penggantinya harus ada. Artinya apa? Fasilitas parkir harus disediakan. Kalau sudah masuknya ke itu. Dan yang kedua tadi apa? Kopasyanan. Angkot. Kalau angkot nanti monorail, busway, MRT, jadi itu hanya akan dipakai sebagai feedernya untuk masuk ke kampung. Nanti terintegrasi antara nanti kereta api, busway, monorail, MRT itu semuanya terintegrasi. Kemudian feedernya kan itu. Memang untuk masuk ke kampung hanya angkot itu yang baik. Kalau untuk yang di jalan mestinya bukan itu, mestinya bus yang lebih besar. Saya kira betul. Ya. Dengan speed yang tinggi bekerja dan konsistensi yang terus menerus, saya kira memang akan sulit keluar dari masalah. Memang harus ada sebuah konsistensi. Kalau sudah dikerjakan yang harus terus, jangan berhenti. Sebagai contoh kayak monorail. Monorail itu harusnya sudah selesai 2-3 tahun yang lalu kan. Sudah dicor tiangnya. Nah, kok berhenti? Ya, namanya nggak ada konsistensi untuk menyelesaikan. Hah? Ya uang dikantongin, uang nggak dikantongin ya malah ditenteng. Panti loh, problem kita betul Bu, banyak. Panti kita ini sudah banyak sebetulnya, ada 4, ruangannya juga bagus-bagus. Kemarin kita resmikan di Jakarta Barat juga bagus sekali, tetapi memang yang diurus itu terlalu banyak yang tidak sosial. Tadi disampaikan kapasitas hanya 400, dengan terpaksa diisi sampai 600-700, yang mana tempatnya nggak ada. Tapi ditambah lagi kalau memang problem-problem sosial di Jakarta ini luar biasa banyaknya, gangguan jiwa banyak sekali, yang lansia yang tidak diopeni oleh keluarganya juga banyak sekali, ke panti kita semua banyak sekali. Problem Jakarta memang yang banyak adalah problem-problem sosial seperti itu. Jangan melihat Jakarta yang di Tamrin, yang di Sudirman, di situ nggak ada masalah, tapi di tempat-tempat yang tadi saya sampaikan itu masalahnya betul-betul ribuan masalah, dan itu perlu penyelesaian semuanya.
Saya kira nanti kalau mau betul-betul perlu ditambah ya kita tambah tahun depan ya. Oh berarti dipekerjakan. Iya, nangkep. Iya. Jadi ya betul. Jadi apa itu yang sudah di panti, yang sudah di training, yang sudah dilatih langsung dimasukkan ke apa bursa kerja yang kita punyai. Ya, saya kira usaha bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jam berapa ya? Tadi dialog tentang Jakarta Baru, dan selanjutnya Bapak Gubernur kami mohon dengan hormat untuk menerima rekomendasi yang akan disampaikan oleh